Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Habibah dengan NIM 2403020034. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu video presentasi mengenai materi metode secant. Oke, sebelum masuk ke materi mengenai metode secant, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Nah, yang pertama itu ada Azura Balkis Syahrani dengan NIM 2403020005. Ada Gio Pratama dengan NIM 2403020029. Ada saya sendiri Habibah dengan NIM 2403020034. Ada Salsah Syabilah dengan NIM 2403020036. Ada Sasmita dengan NIM 2403020055. Ada Devin Satrio Juliadi dengan NIM 2403020075. Oke, untuk materi pertama terkait pendahuluan dan pengertian dari metode secant ini akan dijelaskan oleh Gio. Kepada Gio, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari metode secant. Sebelum kita masuk ke pengertian metode secant, kita harus mengetahui dulu metode secant dalam metode numerik. Nah, di sini sudah ditampilkan PPT terkait pendahuluan dari metode secant dalam metode numerik. Nah, kita ketahui bahwa metode numerik itu digunakan untuk mencari solusi pendekatan melalui proses iterasi. Nah, proses iterasi ini merupakan suatu proses dalam metode numerik, yaitu proses pengulangan langkah perhitungan secara terus-menerus untuk mendekati solusi sejati dari suatu masalah matematika. Iterasi dalam metode numerik ini berhenti karena kriteria konvergensi telah tercapai, yang berarti solusi hampiran sudah dianggap cukup dekat dengan solusi sejati atau karena batasan komputasi telah terpenuhi. Misalnya, iterasi maksimal untuk menghindari infinite loop atau iterasi yang tak terbatas. Baik, kita lanjut ke pendahuluan tadi. Di pendahuluan tadi kita ketahui bersama bahwa metode numerik digunakan untuk mencari solusi pendekatan melalui proses iterasi, sehingga diperoleh hasil yang mendekati nilai sebenarnya dengan tingkat ketelitian tertentu. Dalam metode numerik terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan, salah satunya adalah metode terbuka. Metode terbuka dalam metode numerik adalah teknik pencarian akar persamaan yang tidak memerlukan batasan interval atau rentang nilai tertentu yang mengapit akar. Berbeda dengan metode tertutup, yang dimana metode tertutup ini yang harus mengurung akar dalam selang A, B. Metode terbuka hanya memerlukan satu atau dua tebakan awal sebagai titik tolak iterasi. Baik, saya akan lanjut ke pendahuluan tadi. Dalam metode terbuka ini ada salah satu metode yang cukup kita kenal yaitu metode secant tadi. Maka metode secant ini adalah metode yang digunakan yang dimana dua nilai awal untuk membentuk garis secant yang mendekati kurva fungsi, kemudian menemukan titik potongnya dengan sumbu X sebagai pendekatan akar. Baik, kita masuk ke pengertian metode secant. Secara etimologi, metode secant itu berasal dari dua kata yaitu method atau secant. Secant itu berasal dari bahasa Latin secantem yang artinya garis memotong. Sedangkan garis secant merupakan garis yang memotong kurva dua fungsi di suatu titik atau lebih. Sedangkan methods atau metode itu merupakan proses atau langkah-langkah yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, dalam pengertian metode secant ini merupakan salah satu metode dalam metode terbuka untuk menemukan solusi akar dari persamaan nonlinear. Metode secant melakukan pendekatan terhadap kurva fx dengan garis secant yang ditentukan oleh dua titik. Nilai akarnya selanjutnya adalah titik potong antara garis sesuai garis secant dengan sumbu x. Baik, demikian penjelasan saya terkait pengertian metode secant serta metode secant dalam metode numerik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Gio yang telah menjelaskan terkait pendahuluan dan definisi dari metode secant. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ngebahas rumus dari metode secant. Nah, untuk penurunan rumus metode secant ini akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, jadi teman-teman, di metode secant ini kita membutuhkan dua titik awal untuk memprediksi di mana akar fungsinya berada. Nah, jadi di sini saya berikan ilustrasi untuk metode secant ini.
Nah, misalnya terdapat suatu fungsi dengan kurva pada gambar 2.1 yang bisa kita lihat bersama-sama terkait sketsa pencarian akar dengan metode secant. Nah, di sini terdapat sebuah kurva dari fungsi X. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi atau saya singgung di awal tadi terkait metode secant. Dan jadi metode secant ini membutuhkan dua titik awal untuk memprediksi di mana akar fungsinya berada. Nah, jadi setelah kita menyajikan kurva pada gambar 2.1 ini, kita tentukan dua nilai X asumsi awal terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat bersama, XI dan XI kurang 1. Jadi, XI kurang 1 ini di sebelah kirinya yang mendekati terhadap perpotongan kurva. Kemudian, secara geometri, kita menarik garis lurus atau garis secant yang memotong kedua titik tersebut pada kurva. Nah, maka perpotongan dari kurva dan XI-nya akan memiliki sebuah nilai fungsi fxi, kemudian juga XI kurang 1 akan memiliki fungsi dari fxi kurang 1. Oke teman-teman, selanjutnya kita bisa menggunakan rumus dasar bersamaan garis yang melalui dua titik, di mana titik tersebut adalah XI kurang 1, fxi kurang 1, dan xi, xi kurang 1. Sehingga rumusnya didapati y kurang yi per yi kurang 1 kurang yi sama dengan x kurang xi per xi kurang 1 kurang xi. Nah, itu adalah rumus dasar dari persamaan garis yang melalui dua titik. Kemudian kita substitusikan nilai y dengan fungsi fx karena kurva tadi yang kita ketahui adalah kurva fx. Sehingga menjadi y kurang fxi per fxi kurang 1 kurang fxi sama dengan x kurang xi per xi kurang 1 kurang xi. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah mencari titik potong sumbu X, yaitu lahirnya titik baru. Nah, poin pentingnya ada di sini teman-teman. Tujuan kita kan adalah mencari akar, dan akar itu berada tepat saat grafik menyentuh sumbu X, atau ketika Y sama dengan 0. Nah, karena garis secant ini adalah pendekatan kita untuk mencari akar, maka kita cari di mana garis ini memotong sumbu X. Titik potong baru inilah yang kita beri label XI tambah 1. Ingat ya teman-teman, XI tambah 1. Nah, jadi kita substitusikan Y sama dengan 0 dan X, nilai X sama dengan XI tambah 1 ke dalam persamaan grafik tadi. Sehingga diperolehlah 0 dikurang fxi per fxi kurang 1 kurang fxi sama dengan XI tambah 1 kurang XI per XI kurang 1 kurang XI. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke proses penyederhanaan. Nah, rumus di langkah kedua tadi bisa juga kita tulis dengan minus fxi per fxi kurang 1 kurang fxi sama dengan xi tambah 1 kurang xi per xi kurang 1 kurang xi. Oke teman-teman, selanjutnya kita kalikan silang dan kita perolehlah minus fxi kali xi kurang 1 kurang xi sama dengan xi tambah 1 kurang xi kali fxi kurang 1 kurang fxi. Oke teman-teman, prosesnya belum cukup sampai di sini karena kan kita mau mencari nilai xi tambah 1. Nah, berdasarkan rumus tadi kita akan dapat hasil kali silangnya minus fxi kali xi kurang 1 kurang xi sama dengan xi tambah 1 kurang xi kali fxi kurang 1 kurang fxi. Nah, dari rumus ini kita bisa menghilangkan fxi kurang 1 kurang fxi dengan membagikan kedua ruas dengan fxi kurang 1 kurang fxi. Sehingga setelah kita bagi dapatlah hasilnya itu minus fxi kali xi kurang 1 kurang x1 per fxi kurang 1 kurang fxi sama dengan xi tambah 1 kurang xi atau sama dengan xi tambah 1 kurang xi sama dengan minus fxi kali xi kurang 1 kurang xi per fxi kurang 1 kurang fxi. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan mendapatkan nilai dari xi tambah 1. Nah, langkah terakhir yang dapat kita gunakan adalah memisahkan xi tambah 1 agar dia bisa berdiri sendiri.
Jadi kita cukup menambahkan XI ke kedua ruas. Maka kita perolehlah rumus akhir dari metode sekan ini, yaitu XI tambah 1 sama dengan XI dikurang FXI kali XI kurang 1 kurang XI bar FXI kurang 1 kurang FXI. Nah, jadi kesimpulannya ini, rumus ini memberitahu kita bahwa untuk mendapatkan tebakan akar yang lebih akurat, yaitu XI tambah 1, kita cukup menggunakan data dari 2 titik sebelumnya, tanpa perlu mencari turunan fungsinya. Nah, hal ini tentu jauh lebih efisien kan secara komputasi. Oke teman-teman, segitu saja pembahasan saya terkait penurunan rumus metode sekan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai langkah-langkah metode sekan. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah fungsi dengan metode sekan, yaitu yang pertama adalah mendefinisikan sebuah fungsi fx yang akan dicari akarnya, yaitu nilai xi yang membuat fxi itu adalah 0. Lalu langkah kedua itu menentukan nilai toleransi error atau ES dan iterasi maksimum atau N besar. Jadi kita tahu nih batas seberapa kecil kesalahan yang masih bisa diterima, dan iterasi maksimum itu untuk membatasi jumlah pengulangan atau iterasi. Karena metode sekan ini kan menggunakan iterasi yang hasilnya itu mendekati akar secara bertahap, bukan langsung pasti. Maka kita butuh batas berhenti agar perhitungan itu efisien dan tidak berjalan terus-menerus. Lalu langkah ketiga itu tentukan tebakan awal X0 dan X1-nya. Kita akan memilih dua nilai awal, itu nilai X0 dan nilai X1. Berbeda dengan metode yang lain, saya akan membutuhkan 2 titik awal. Kedua titik ini itu digunakan untuk membuat garis sekan yang mendekati bentuk kurva fungsinya. Lalu yang keempat itu menghitung fx0 dan fx1. Menghitung fx0 dan fx1 itu sama saja dengan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan cara substitusi. Nilai ini itu menunjukkan posisi titik terhadap sumbu X, di mana ini itu penting untuk menentukan arah pendekatan akarnya. Selanjutnya adalah langkah kelima, yaitu menentukan iterasi I sama dengan 1 sampai dengan N, atau mutlak Fx lebih besar sama dengan E, hitung X menggunakan rumus XI tambah 1. Rumus XI tambah 1 adalah XI dikurang FXI dikali XI kurang XI kurang 1 dibagi FXI dikurang FXI kurang 1. Rumus inilah yang akan menghasilkan nilai XI tambah 1 di tiap iterasi. Selanjutnya yang keenam, setelah iterasi 1 selesai, maka kita harus mengupdate nilai X-nya, yaitu mengganti nilai XI kurang 1 dengan XI, lalu nilai XI itu kita ganti dengan nilai XI tambah 1. Mungkin teman-teman bisa lebih memahami ini dengan soal yang akan dijelaskan teman saya selanjutnya. Oke, langkah yang ketujuh itu adalah iterasi akan berhenti jika 2 syarat, di mana yang pertama itu adalah nilai akar-akar taksiran sudah tetap, jadi di mana XI tambah 1 itu sama dengan XI. Lalu yang kedua adalah nilai mutlak XI tambah 1 dikurang XI dibagi XI tambah 1 itu lebih kecil sama dengan nilai ES atau nilai error yang telah ditentukan pada langkah-langkah awal sebelumnya. Maka jika terpenuhi, akar persamaan tersebut telah selesai, iterasi akan berhenti. Namun kita lanjutkan pada langkah ke-8. Jika tidak memenuhi pada langkah ke-7, maka iterasi akan dilanjutkan dan diulangi dari langkah ke-5. Maka iterasi akan berlanjut sampai memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, berikut merupakan langkah-langkah metode sekan yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Azura yang telah menjelaskan terkait langkah-langkah dari metode sekan. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kelebihan dan kelemahan dari metode sekan yang akan dibahas oleh Sasmita Febriani. Kepada Sasmita dipersilakan.
Halo teman-teman semuanya, saya Sasmita Febriani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari metode secant. Nah, suatu metode itu tidak akan lepas dari beberapa kelebihan dan kekurangan yang harus kita perhatikan nih teman-teman dalam penggunaannya. Nah, kelebihan dan kelemahan tersebut itu menjadi pertimbangan penting dalam kita menentukan efektivitas metode ini dalam menyelesaikan permasalahan numerik. Nah, langsung saja kita ke pembahasan kelebihan dari metode secant. Nah, yang pertama, metode secant itu tidak memerlukan turunan fungsi, tidak seperti metode Newton-Raphson, karena turunan itu diganti dengan pendekatan selisih terbagi. Hal ini membuat metode secant ini lebih praktis digunakan pada fungsi yang dibilang rumit dan sulit diturunkan secara analitik. Nah, kelebihan yang kedua yaitu konvergensinya relatif cepat dan efisien, yang dimana metode secant ini kan memiliki kecepatan konvergensi yang lebih baik itu dibandingkan metode bisections, yang dimana dalam banyak kasus metode ini mampu menentukan akar dengan iterasi yang lebih sedikit gitu teman-teman, sehingga itu lebih efisien dalam ilmu komputasi. Nah, yang ketiga itu metode secant tidak memerlukan pengecekan interval awal, karena berbeda dengan metode bracketing atau bisections atau regulavasi, metode secant itu tidak mengharuskan nilai awal itu memenuhi syarat tertentu, misalnya perubahan tanda fungsi, sehingga nilai awal yang dimaksudkan itu langsung dapat diproses. Nah, kelebihan yang keempat yaitu algoritmanya itu sederhana dan mudah diimplementasikan. Nah, jadi prosedur perhitungan dari metode secant itu cukup sederhana karena hanya menggunakan 2 titik awal sebagai pendekatan. Nah, sehingga mudah diterapkan baik secara manual maupun menggunakan program komputer begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kelima, di mana kelebihannya metode secant itu fleksibel dan masih relevan digunakan, yang dimana metode secant ini masih banyak digunakan dalam berbagai permasalahan numerik dan terus dikembangkan dalam penelitian modern, termasuk dalam algoritma optimasi. Nah, setelah membahas kelebihan dari metode secant, tentunya kita juga harus memperhatikan nih atau melihat apa sih kekurangan atau kelemahan dari metode secant ini. Nah, jadi sama seperti kelebihannya, kelemahan metode secant ini memiliki 5 kelemahan. Yang pertama itu tidak menjamin konvergensi. Maksudnya di sini metode secant itu tidak selalu berhasil menemukan akar, teman-teman, jika pemilihan nilai awalnya kurang tepat. Nah, metode ini dapat mengalami divergensi atau tidak mendekati solusi yang sebenarnya. Nah, yang kedua itu kelemahannya itu sangat bergantung pada nilai awal. Seperti yang dibahas tadi, keberhasilan metode ini itu sangat dipengaruhi oleh pemilihan 2 tebakan awal. Nah, jika titik awal itu tidak dekat dengan akar, proses iterasinya itu menjadi lebih stabil, menjadi tidak stabil atau bisa dikatakan gagal gitu. Nah, yang ketiga itu kurang stabil dibandingkan metode lain. Nah, maksudnya di sini itu dibandingkan dengan metode bisections atau yang lainnya, metode secant ini lebih sensitif terhadap kesalahan numerik dan perubahan fungsi gitu. Jadi kalau misalnya salah dalam memasukkan numeriknya, maka fungsinya itu juga akan berubah begitu. Nah, selanjutnya yang keempat, berpotensi terjadi pembagian dengan 0. Maksudnya di sini itu adalah jika nilai awal nilai batas bawahnya itu atau A1-nya itu sama dengan batas atas BI, maka nilai akarnya itu menjadi tidak terdefinisi atau tidak dapat diproses. Nah, hal ini disebabkan karena saat pencarian akar penyelesaian tersebut
terdapat pembagian dengan 0. B itu penyebut sama dengan FBI kurang FAI sama dengan 0. Nah, yang kelima itu tidak memiliki batas interval akar. Nah, metode secant itu tidak menjaga akar tetap berada dalam suatu intervalnya. Nah, suatu interval tertentu seperti metode bisection, sehingga hasil literasinya itu bisa menjauh dari akar yang sebenarnya. Nah, itu saja teman-teman kelebihan dan kelemahan yang perlu kita ketahui dari metode secant ini. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Dipersilakan. Terima kasih kepada Zasmita yang telah menjelaskan terkait kelemahan dan kelebihan dari metode secant. Selanjutnya yaitu pembahasan dari contoh soal yang akan dibahas oleh Salsa Syabila dan Devin. Kepada Salsa dan Devin dipersilahkan. Halo teman-teman semua, jadi di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang contoh soal pertama. Di sini tentukan akar real dari fx sama dengan negatif 2x pangkat 5 kurang 1,6x pangkat 3 tambah 12x tambah 1 dengan x0 nya atau nilai tebakan awalnya itu sama dengan 1 dan x1 sama dengan 2 dengan nilai toleransi galatnya itu adalah 10 pangkat negatif 5. Jadi, untuk penyelesaiannya, kita sama seperti langkah-langkah metode secant yang telah dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, kita harus mendefinisikan dulu nih, fx-nya apa, x0-nya berapa, x1-nya berapa, galatnya berapa, lalu nanti ada juga yang namanya nilai n ya, n itu artinya iterasi maksimumnya berapa. Oke, baik. Jadi di penyelesaian, itu kita bisa melihat kalau xn sama dengan x1 sama dengan 2. Udah ada ya teman-teman itu diketahuinya. Lanjut xn kurang 1 artinya kan n itu ya 1. Jadi 1 kurang 1 0. Jadi x0 itu sama dengan 1. Jadi kita substitusikan nilai tadi ke dalam fungsi yang telah kita ketahui, yaitu nilai fx-nya tadi. Dapatlah hasil fxn sama dengan fx1 sama dengan f2, masukkan nilai 2 ke dalam fungsi tersebut, menjadi hasilnya negatif 51,8. Lanjut, gimana nilai fxn kurang 1 sama dengan fx0 sama dengan f1, artinya masukkan nilai 1 ke dalam fungsi awal tadi, nilai fx-nya tadi, fungsi awalnya, mendapatlah hasilnya 9,4. Kenapa sih kita mencari fxn sama fxn1? Nah, nanti teman-teman kita bakal masukkan ke dalam rumus nih. Rumusnya untuk mencari iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n itu adalah dengan xn tambah 1 sama dengan xn kurang fxn dalam kurung xn kurang 1 tutup kurung per fxn dikurang fxn kurang 1. Nah, jadi itu kenapa kita harus mencari lagi fxn-nya dan fxn kurang 1, karena kita akan masukkan ke dalam rumus teman-teman. Rumus metode secant ya, perhitungan metode secant. Lanjut, di sini kan tadi saya udah menjelaskan tentang rumusnya. Jadi kalau fxn tambah 1 artinya x2 dong, ya kan? x2 lalu sama dengan x1 sama kurang fx1 dalam kurung x1 kurang x0 per fx1 kurang fx0. x2 artinya masukkan nilai-nilai yang informasi di awal yang sudah kita dapatkan menjadi hasil akhir x2 1,153595. Nah, jadi setelah dari situ teman-teman kita harus memeriksa nih syaratnya. Yang pertama itu nilai xn itu harus sama dengan nilai x1. xn dengan xn tambah 1. Jadi kalau misalkan di sini x2-nya itu 1,153595 itu kan tidak sama dengan nilai x1 ya. Nah, alhasil itu kita cari ke syarat yang kedua, yaitu dengan menggunakan perhitungan galat. Di sini saya menggunakan galat mutlak ya. Bisa teman-teman juga menggunakan galat relatif ya, nanti dibagi lagi dengan nilai sejatinya ya, nilai xn tambah 1-nya. Jadi
nilai dari X2 dikurang X1, mutlak X2 kurang X1 adalah 0,846405. Nah, di situ teman-teman kita bisa lihat ternyata nilainya itu tadi X2 dan X1 tidak sama, dan nilai dari mutlak X2 kurang X1 itu lebih besar dari galat nilai toleransi yang telah ditetapkan, yaitu 10 pangkat minimal. Artinya kita lanjut iterasi kedua. Iterasi kedua langkah-langkahnya juga sama teman-teman. Lanjut XN nya tadi kita udah dapat X2 ya. Nah, berarti X2 1,153595 itu dengan XN kurang 1. Artinya 2 kurang 1 X1. X1 nya sama dengan 2. Kita substitusi lagi nilai X1 dan X2 ke dalam persamaannya teman-teman. Jadi tadi udah dapat X2 nya, masukkanlah nilai 1,153595 itu ke dalam fungsinya, sama juga dengan nilai X1 nya juga dimasukkan ke dalam fungsi. Dan dapat dilihat bahwa nilai fxn dan fx2, fxn kurang 1 yaitu fx1 itu negatif 51,8. Nah, selanjutnya kita cari lagi nilai x3 nya, sama seperti yang tadi. Artinya kan xn tambah 1 sama dengan si xn dikurang fx2 terus tuh x2 kurang x0 per fx2 kurang fx1. Udah jumpa tadi nilai hasilnya, masukkan ke dalam rumus, ternyata nilai x3 nya adalah 1,270,497. Di sini kita bisa lihat x3 dan x2 itu tidak sama. Artinya kita periksa syarat yang kedua, yaitu mutlak dari nilai galatnya ya. Saya pakai nilai galat mutlak X3 kurang X2 nya, ternyata masih lebih besar daripada nilai toleransi galat yang telah kita tentukan tadi. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut iterasi ketiga. Nah, setelah kita mencari iterasi ketiga, ternyata nilai dari X4 dan X3 nya itu tidak sama. Lalu juga nilai mutlak dari galat mutlaknya itu juga masih lebih besar dari nilai nilai galat yang kita tetapkan. Nah, disinilah tabel dari soal tadi mengenai tentang metode secant dengan soal akar, mencari nilai akar ya. Di situ ada nilai n-nya, ada xi kurang 1, xi, fxi kurang 1, fxi, lalu ada juga xi tambah 1 dan juga nilai galatnya. Nah, teman-teman ketika lihat nilai galatnya di sini ternyata kita lihat bahwa akar persamaan fx itu akan terhenti ke iterasi 9, yaitu dengan nilai galatnya 0,000000, di mana ini sudah lebih kecil daripada nilai galat toleransi yang telah kita tetapkan tadi, yaitu 10 pangkat negatif 5. Oke, baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Bye-bye. Halo teman-teman semua. Nah, jadi kita lanjut contoh soal yang kedua. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah tentukan solusi hampiran akar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 11x dikurang 5,9 menggunakan metode secant. Nah, gunakan tebakan awal xi sama dengan 2,5 dan xi dikurangi 1 sama dengan 3,5 serta error s itu sama dengan 0,0005. Nah, kita cari penyelesaian menggunakan metode secant. Nah, yang pertama-tama kita kan udah tahu nih nilai xi-nya itu sama dengan 2,5 dan xi kurang 1-nya itu sama dengan 3,5. Nah, lalu kita cari nih nilai fungsi dari xi. Nah, dengan cara nilai xi ini kita substitusikan ke fungsi fx. Nah, kita ganti aja nilai x-nya itu menjadi 2,5. Nah, jadi f 2,5 itu akan sama juga dengan minus 0,275. Karena apa? Karena nilai xi sama dengan 2,5 itu kita substitusikan ke fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6
x kuadrat ditambah 11x dikurangi 5,9. Begitu juga dengan fx dikurangi 1. Kita substitusikan nilai xi dikurangi 1 sama dengan 3,5 itu ke dalam fungsi fx. Nah, didapatkanlah hasilnya itu adalah 1,975. Nah, di sini kita tahu bahwasanya nilai fxi itu tidak sama dengan fx dikurangi 1. Maka iterasinya kita lanjutkan. Nah, langkah selanjutnya itu kita mencari nilai x baru dengan menggunakan rumus xi ditambah 1 sama dengan xi dikurangi fxi dikali xi dikurangi xi kurang 1. Maaf semuanya. Kita ulangi. Kita gunakan rumus xi ditambah 1 sama dengan xi dikurangi fxi dikali xi dikurangi xi kurang 1 per fxi dikurangi f buka kurung xi dikurangi 1. Nah, itu merupakan rumus dari metode secant. Nah, kita di sini akan mencari nilai x baru. Nah, kita ganti nilai xi tambah satunya itu menjadi x2, kan mencari nilai x baru nih kan. Jadi kita buat aja menjadi x2. Nah, xi ini kita gantikan menjadi x1 dan xi dikurangi 1 itu kita ganti menjadi x0 lah biar gampang gitu. Nah, jadi rumus barunya itu adalah x2 sama dengan xi dikurangi fx1 dikali x1 dikurangi x0 per fx1 dikurang f buka kurung x0. Nah, tadi kita tahu bahwasanya x1 xi itu kan kita ganti menjadi x1, sedangkan nilai xi pada soal itu adalah 2,5. Nah, kita taruh di sini 2,5 dikurangi, kan kita sudah dapat tuh nilai nilai fxi-nya yaitu adalah minus 0,275. Kita masukkan ke sini dikali minus 1. Minus 1 itu dapat dari mana? Dari x1 dikurangi x0. Nah, x1-nya itu adalah 2,5 dan x0-nya itu adalah 3,5. Nah, kita kurangi 2,5 dikurang 3,5 itu adalah minus 1 per nilai fx1 itu adalah minus 0,275 dikurangi nilai fx0 itu adalah 1,975. Dioperasikanlah nih, dikalikan, lalu dapatlah itu sama dengan 2,5 dikurangi 0,275 per minus 2,25. lalu 0,275 per minus 2,25 ini kita bagi, maka hasilnya itu adalah 2,5 ditambah 0,1222 dan seterusnya. Lalu itu hasil akhirnya adalah 2,622222222. Nah, itu nilai x barunya. Nah, lalu kita cari nilai error RH. Kita gunakan rumus x mutlak xi tambah 1 dikurangi xi per xi tambah 1. Kita tahu bahwasanya nilai xi tambah 1 itu adalah 2,622 yang tadi kita dapatkan. Kita masukkan ke rumus dikurangi xi pada soal adalah 2,5 per nilai xi tambah 1 2,66 tadi. Nah, maka setelah dioperasikan, dihitung-hitung, maka didapatkanlah hasilnya 0,04661. Nah, di sini karena nilai error S itu lebih besar dari nilai error RH, maka iterasinya dilanjutkan. Untuk mempermudah dalam perhitungan, kita gunakan tabel pembantu di sini, yang dimana setiap kolom itu untuk kolom pertama itu terdiri dari i, kolom kedua itu xi, maksudnya tuh kolom pertama nilai i-nya, kolom kedua nilai xi, kolom ketiga nilai xi dikurangi 1, kolom keempat fxi, kolom kelima f buka kurung xi dikurangi 1, kolom ke-6 itu xi dikurangi fx1 dikali xi dikurangi xi dikurangi 1 per fxi dikurangi f buka kurung xi kurang 1. Lalu kolom ke-7 itu adalah nilai error CRH. Nah, kita hitung-hitunglah nih, kita lanjutkan kan dengan menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Nah, kita hitung terus hingga nilai akhirnya itu seperti yang pada langkah-langkah yang telah
dijelaskan sebelumnya, kita berhenti pada iterasi jika nilai akar-akar taksirannya itu sudah tetap, yang dimana xi ditambah 1 itu akan sama dengan xi. Dan yang kedua ada, tadi kan yang pertama tuh nilai akar-akar taksiran sudah tetap, lalu yang nilai kedua ini nilai si error RH itu kurang dari sama dengan nilai error S. Nah, kalau misalnya nilai errornya itu sudah kurang dari nilai error si RH kurang lebih dari sama dengan error S itu, maka akar persamaannya itu selesai di situ. Nah, di sini karena nilai si error RH itu sudah lebih kecil dari sama dengan error S, itu kita lihat dari nilai xi-nya, karena nilai errornya itu sudah kurang dari sama dengan nilai error RH-nya sudah kurang dari sama dengan error S, maka iterasinya berhenti. Di sini dijelaskan karena pada iterasi ke-8 nilai error RH memenuhi syarat error RH kurang dari sama dengan error S, maka iterasi berhenti. Jadi akar dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 11x dikurangi 5,9 itu adalah 1,00000432. Nah, jadi dari soal yang telah tadi saya jelaskan, nilai akhirnya itu adalah 1,00000432. Itulah nilai akar dari fungsi yang telah teman-teman lihat tadi. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Next. Terima kasih kepada Salsa Syabila dan Devin atas pembahasan mengenai contoh soal yang bisa membuat kita bersama-sama paham terkait metode sekan ini. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 6. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan juga bagi kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.